Hai, gue Rian. Gua Putro. Balik lagi di Awas Jurik. Awas bukan janin manusia. Itu apa kabar, Tro? Halo Rian. Gue biasa manggil lu AA nih. AA apa Riang nih? Arian. Riang aja. Aja, Tro. AA aja. Oke, guys. Oke, Jadi gimana? gue lagi sama Putro. Putro nih basis gue di Luminance. Kan kemarin. Jadi ini segmennya lagi sama temen band. Personil. Personil band gitu. Ternyata gue baru tahu nih, Tro, kalau ada kayak spiritual experience ya. Emang ternyata Putro in career istrinya adalah seorang bisa bilang paranormal ya. Dan itu udah hype banget. Gue baru tahu ternyata lu bisa cek di Noise, di mana lagi tuh? Sebelumnya ini jangan di-spill dulu karena kita anonim. Oh, anonim. Kita Untung gue gak nyebut nama. Jadi udah sebatas paranormal. Paranormal gitu, dan udah centang biru. Tadi kan gue dapet clue asik. Ini soal spiritual ya. Ya. Ya kan, paranormal experience nih. Ini bener-bener paranormal experience nih. Itu di mana? Sebentar nih, nggak apa ngerokok kan? Boleh kok, minum. Amer ada. Amer. Itu gimana? Oke, jadi kalau cerita pengalaman tentang supranatural itu sebenarnya banyak kalau gue sendiri. Karena gue udah jalanin sama bini gue itu udah hampir 4-5 tahunan lah. Udah lama juga. Oke. Dan paling kisah yang menarik yang diceritakan itu yang ngebekas banget selama ini di gue ya waktu gue masih di Riau dulu. Kan sebelum pindah ke lama sekarang, ya di Riau ya? Gue di Riau dulu 3 tahun. Oh, 3 tahun tuh? 3 tahun. Oke. Di situ sama bini gue di sana. Jadi kalau kalian semua tahu Riau, di sana ada tempat atau daerah namanya itu Dumai. Dumai. Jadi waktu itu kita punya klien, ya pengobatan supranatural gitulah. Oke. Ini kita bahas dari story awalnya dulu ya. Boleh, kenapa dia kontak kita. Seminggu nih kayaknya. Nah, jadi sebenarnya klien yang di Dumai itu kenalan dari omnya bini gua. Oke. Omnya bini gua kan bisa juga. Oh, punya gift juga ya? Bukan punya gift sih dibilangnya, ya gitulah. Titipan lah. Emang side jobnya dia di dalam situ gitu. Oke. Nah, klien ini ngontek om gua minta bantuan ke bini gua karena dia nggak bisa ngatasin itu sendiri. Butuh backup nih ya. Akhirnya ya udah kita kesana ke Dumai kan, gua nganterin. Kalau dibilang yang bisa ngobatin itu ya bini gua, secara kalau gua sendiri tuh enggak, gua kayak cuman nemenin, tapi kalau kayak ngerasain gitu ya adalah sensitifnya ada. Dari lo kecil lo ada sense kayak gitu? Bukan dari kecil sih, jadi gimana ya, semakin beranjak dewasanya manusia gitu, dia pasti ada step-stepnya. Oke. Kebuka pintu-pintunya supranatural gitu ya, tentang pemahaman lah spiritual segala macam itu bakal kebuka step-stepnya. Oke. Ya mungkin gua kebetulan ketemu bini yang seperti ini gitu, ya makin keasah lah gitu. Oke. Kayak learning by doing ya. Jadi ya jodohnya di situlah gitu. Nah ya udah, kita berangkat semua ke Dumai. Ini lanjut cerita yang tadi ya. Kita berangkat semua ke Dumai dan ternyata yang minta diobatin itu, yang minta disembuhin itu anaknya, karena yang ngontek itu nyokapnya kan. Nah dari situ pas kita datang sampai sana, si anak ini tuh ya lu pernah nggak sih ngeliat kayak orang gila dipasung gitu? Serius lo tuh? Pandangan kosong, iya. Bengong gitu. Pandangan kosong, cuman duduk aja di pojokan rumah gitu. Ya bener-bener kayak orang gila dipasung gitulah. Mungkin lu pernah ngeliat lah gitu. Iya. Fenomena-fenomena kayak gitu. Ya jadi pas kita cari tahu flashbacknya itu kayak gimana, dia kenapa ya. Kebetulan kan
ada ilmu supranatural yang namanya retrokognisi kan. Apa tuh? Retrokognisi itu ibarat kita bisa ngelihat masa lalu dari objek yang kita rasain gitu. Jadi ketika bini gua pegang tangan itu perempuan, Oke. ya kelihatan ini habis kenapa orang Iya, ini gitu. iya. Dan ternyata sebenarnya sepele, Kenapa tuh? cuman karena Nggak dikasih jajan. si perempuan ini nolak cintanya. Perempuan nih. Perempuan ini nolak cintanya salah satu cowok gitu. Cuman karena itu doang. Dikerjain dong nih. Dikerjain si perempuan itu. ini. Nah ya udah, singkat cerita dibikinlah step by step nih dari awalnya tuh dia kayak pelan-pelan susah buat jalan Oh. kayak gitu. Secara fisik ini lumpuh Secara nih. fisik lumpuh. Wah, edan. Nggak apa namanya? Anjir, gua lupa lagi. Ini gimana dikat ya? Ya nggak apa-apa deh. Hah? Nggak apa-apa. Nggak apa, lanjut aja. Ngomong dikit yang nonton. Ya udah. Ya, jadi mamahnya ini cerita, nyokapnya ini cerita. Ya. Awal-awal nih anak ya kayak cuman apa ya? Bilang kakinya tuh kebas gitu. Ma, ini kenapa kaki? Oke. Gitu. Ini gejala awal nih tuh. Gejala awal. Ya udah dipanggil tukang urut, dia diurutin. Bukannya sembuh, makin lama makin Jadi. lemes. Oh. Makin lemes. Makin lemes, Nggak bisa jalan dia tuh. nggak bisa jalan. Pas kita sampai sana, itu anak ya udah tadi yang gue bilang, tatapannya kosong, duduk di pojokan aja gitu kan. Dicengok tuh ya. Iya. Nah, gue nggak tahu lah ya nih kalian boleh percaya apa enggak ya. Jadi ketika kita udah mau eksekusi klien itu, tiba-tiba perutnya tuh, Anjir. Ini Naik. eksorsis ya? hah? Eksorsis ya? Kayak gitu ya? Eksorsis, bisa dibilang eksorsis. Iya, oke. Tapi bukan apa ya, bukan yang kayak dia kayak gitu ya, bukan. Tiba-tiba gede sendiri. Serius tuh? Iya, tiba-tiba gede. Jadi kembung. Kayak ya ibarat kayak orang hamil gitu Iya, lah. iya. Kayak orang hamil tiba-tiba gede. Ada omnya bini gua megang perutnya. Dipegang, dia ngebelah. Ah, serius tuh? Jadi ibarat kayak gunung gitu. Iya. Tapi Ngebelah. bukan sobek gitu, bukan? Enggak, Anjir. ngebelah. Gimana sih? Kayak Iya. gitulah, Iya. ngebelah. PR nih gue nyari ilustrasinya nih. Thank you loh terus. Dipegang ya kayak gimana ya, kayak dia tuh nolak buat disembuhin Siksa. gitu, si makhluk yang ada di dalam perut ini. Jadi dipegang tuh kayak ngebelah, kayak ngebentuk gunung gitu perutnya. Ya udah, akhirnya di situ rame-rame lah kita ibaratnya tadi yang lu bilang eksorsis. Sorry Tro, itu si perempuan pakai daster atau? Waktu itu kebetulan baju biasa aja sih, kayak piyama tidur gitu. Oh, oke. Kayak piyama tidur. Ya baju-baju setelan orang tidur gitu. Kayak biasa lah. Orang kaya lah ya pakai piyama. Kalau kita kan pakai baju futsal. Ya itulah. Gua nggak tahu mereka itu ngucapin apa dalam bahasa lain lah gitu, boleh sebutnya. Jadi bini gue ini dari tadi dia yang ngajakin komunikasi perempuan itu, dia lebih milih untuk stay di mobil. Oh, malah nunggu di mobil nih? Nunggu di mobil. Alasannya kenapa? Karena kalau ketika tiba-tiba makhluk itu mau lari, ada pagar dari luar yang magerin ya, menjaga berarti. gitu. Oke. Tapi standby-nya nggak di mobil, nggak di luar rumah, karena kan takut dibilang ngapain nih orang gitu. Iya sih, takut dibilang Iya. gabut juga ya. Iya. Ya udah, gua nganterin bini gua ke mobil. Gak tau lah tuh mereka yang di dalam ini. Jadi kita tuh ada 4 orang kalau nggak salah, 4 orang termasuk bini gua. 3 orang di dalam nggak tau lah mereka ngapain. Pokoknya perempuan itu teriak-teriak, teriak-teriak.
gitu kan. Oke. Ya, Ini kayak kesurupan kali ya? kayak kesurupan, betul. Oh. Kayak kesurupan. Nah, udah kan, teriak, bini gue bilang, barusan ada yang keluar makhluk gede. Nah ini gue kenceng nih. Iya, Oke, terus. dia sekarang ke pohon yang sebelah sana. Oh ada pohon nih? Ada pohon di dekat rumahnya, ada pohon. Ya udah, dikunci lah dia di situ, makhluk itu sama bini gue ini. Oh, bini bisa ya? Kayak... Bisa ngekunci makhluk itu di sana. Ya udah, selang berapa, adalah setengah jam, 3 orang ini keluar dari rumah itu, yang dari penyembuhan. Keluar dari rumah, bini gue laporan kalau makhluk itu dikunci di salah satu pohon itu. Akhirnya ya mereka nggak tahu ngeritualin kayak gimana itu pohon. Om gua ngambil, tiba-tiba tangannya ada jenglot. Iya. Wah, gua Iya. ada jenglotnya, ada, tapi di Masih Riau, ada? di Riau. Di rumahnya si Om korban? gua, di rumah om om lu? gua. Oke. Disimpan di sana. Oke. Nantilah kapan-kapan Boleh kalau lu fotonya butuh, aja tuh. Iya, Heeh. nanti gua fotoin lah. Sekarang mungkin udah kuliah kali ya Troy? Apa tuh? Udah gede jenglotnya. Jenglot segitu-gitu aja. Gitu aja. Nggak minum anlin sama Denko deh. Iya kan, Tapi sorry, iya. maksud gua ada impactnya nggak ke apa ya? Kan biasa ada after effect gitu. Biasanya ya. Om After lu effect. sama istri lu merasakan sesuatu nggak setelah itu? after effect-nya itu lumayan panjang. Karena medianya si jenglot nih, ya kan? Kalau dari om bini gua ini, gua nggak yang pribadi nanyain dia ngalamin apa, karena ditanya jawabnya ya I'm good. asik. sekedar aja. Udah nggak apa-apa, ini udah biasa kayak Oke. gitu. Profesional lah ya. Profesional gitu. Cuman nih, kalau yang gua perhatiin ke bini gua itu dia sebulan dia maunya tuh tiduran terus, lemas gitu. Iya, Maunya jadi lemas tiduran, jadi lemas. Ya adalah sebulan lah waktu itu gua hitung-hitung. Jadi lemas gitu. Keluar rumah nggak mau. Sampai segitunya ya. Sampai segitunya. Karena benar-benar kekuras banget energinya Iya. buat narik itu makhluk dari badan perempuan. Ini gede banget berarti nih yang dikeluarin ini nih energinya. Bukan gede sih, ibarat satu badan Iya. ditempel berpuluh-puluh Oh makhluk. iya Kayak diserang gitu. ya. Jadi kan nggak bisa yang apa ya? Kalau orang kesurupan lah satu makhluk, Iya. udahlah selesai gitu. Besokannya ya udah. Apalagi Dia kesurupan nggak tuyul kan. ngapa-ngapain. Cetek banget tuh. Oke. Apa ya, kenapa bisa sampai akhirnya ada bayi bukan? Ya itu tadi. Oke. Dari situ tadi. Itu tadi yang gua cerita, perut perempuan ini melentung tiba-tiba tadi. gede kayak orang hamil, dipegang dia malah ngebentuk gunung, ngebelah Itu gitu. aneh sih tuh. Makanya, wah ini Tapi depan mata masalahnya. depan mata, Iya, gua ngeliat sendiri, gua Yes, saksinya di situ. Maksudnya, ya ini bukan ngarang-ngarang Iya. ya. Nah, nih Beneran nih real. awas juri nggak boleh ada settingan. Ya mungkin kalau di kota jarang ya kejadian-kejadian kayak Iya. aneh-aneh kayak gitu, jarang ya. Ya kalau kalian main-main ke kampung gitu, ke daerah Jawa, pelosok, itu masih Masih banyak. ada gitu, masih Troy. banyak yang kayak gitu-gitu. Main-main dukun segala macam. Klinik tuh emang ya nggak heran ya kayak secara apa namanya demografi tuh katanya kalau di Jawa Timur kan ada kampung santet. Kampung santet. Kan dulu ada tragedinya tuh yang Iya. lawan ninja ya. Kan gitu kan sampai ada pernah tragedi ninja tuh. Nah, makanya kayak itu kan bukan cuma stigma ya, tapi emang udah jadi rahasia umum ya. Rahasia Kalau umum. ya Kalimantan juga kayak gimana, ini kayak gimana. Ya kalau mau pembuktian ya tinggal datang aja ke sana. Tinggal datang ke mungkin. sana, Kayak gimana. bener. Lu kalau mau validasinya harus ke sana, Iya. visit gitu. Nah, toh maksud gua Iya. kan oke, gua rekap lagi nih. Jadi ternyata si perempuan itu perutnya melentung dan tiba-tiba kayak ngebelah dua, ya kan? Dan ternyata ada anak yang bukan manusia. Bukan ada isinya sih, cuman
pas makhluk itu dikeluarin tiba-tiba perut melentur, itu ya ngempes lagi. Jadi ibarat ya udah Iya. kayak buang angin gitu aja gitu. Yang itu diikat sama istri lo di Iya, pohon. secara kita penglihatan normal ya udah itu nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa keluar dari situ. Cuman ya dari mereka-mereka yang ngobatin perempuan ini ya memang makhluk tuh keluar semua dari badannya gitu. Makhluk keluar semua, berarti nggak satu nih. Gila ya. Ya seperti Kok, itu tapi sih, kalau maksud yang gue membekas. kalau yang kayak ini kan tadi si perempuan tuh sempet kayak apa ya, kayak jatuhnya kayak bengong ya. Bengong. Itu sama nggak sih, bisa dibilang kayak apa tuh, Rogo Sukmo ya? Yang Rogo sukmanya tuh Sukmo, keculik yang sukmanya gitu. keculik segala macam. Masih relate nggak sih dengan itu? Karena gue udah bareng-bareng sama bini gue kan gue belajar juga lah, Oke. cari tahu riset segala macam. Ini kenapa nih, bang, ini kenapa kan? Jadi kalau ini dari persepsi gue sendiri ya, Oke. persepsi gue sendiri, sukma perempuan itu sebenarnya masih ada di badan itu, tetapi ibarat perempuan ini tuh dibikin penjara sendiri sama makhluk-makhluk yang ada di sana gitu. Oh gitu. Dikunci di situ. Ya akhirnya dia bisa ngelihat apa yang dia lihat, dia tahu mamanya yang mana, dia tahu adiknya yang mana, dia tahu keluarganya yang mana, tapi dia nggak bisa ngungkapin itu Iya, gitu. iya. Anjing. Anjing, beneran terpasung ya. Iya, tapi dia nggak bisa ngungkapin itu. Kayak ngelirik-ngelirik gini masih bisa. Anjing, oke. Kayak gitu. Jadi Batman gue bilang ya. Yang Kenapa tuh nengoknya Batman? sebadan mungkin kalau sebadan gitu. Iya, kalau gue sih yang gua pelajari seperti itu. seperti itu ya. Seperti itu. Nah, lu kan tadi kan lu juga ternyata semakin terasah nih. Ya kan, six sense lah ya kita bilang ya. Bisa nggak sih dibilang kayak gitu? Nggak nyampe sensitif aja. Narsum gua humble banget lagi. Sensitif aja. Sensitif ya. Kok lu ada impact ke lu secara pribadi tuh? Setelah Impact dari itu. Itu kan lu masih ada di Dumai berarti? masih ada di rumah. Masih di Dumai. Jadi setelah apa nih kasus yang itu? Yes, si perempuan itu. Kalau buat pribadi gua sendiri ya waktu itu gua nggak ngerasain apa-apa sih, karena gua waktu selesai itu lebih milih buat ngurusin bini gua. Jadi gua nggak fokus ke arah ngerasain ini ngerasain itu, enggak. Istri Gua fokusnya ya udah gua apa namanya ngejaga dia mau apa gua layanin. Pokoknya sebaik mungkin bikin bini gua ini recovery lagi. Dulu ya. Recovery lagi. Tapi bini lu sama kayak om lu kayak bener-bener kekuras banget gak? Energi capek banget gitu sampai Itu ya itu yang tadi gue ceritain, bener-bener dia apa ya, ya udah makan pagi, makan malam, tidur lagi, oh, kayak gitu-gitu aja udah. serupa lah ya kayak om Iya, juga ya. heeh. Jadi kurang lebih sama kayak omnya bini ya. Om ya bener ya. Iya. Energinya kesedot banget nih sampai Sedap banget. Jadi ya recovery-nya cukup kayak lama gitu lah. Recovery-nya cukup lama lah, hampir sebulan lah. Oh, hampir sebulan juga tuh. Hmm. Lama juga tuh. Pernah nggak sih Tro, lu kayak close to death gitu, kayak lu tipis banget sama kematian di dalam dunia seperti ini? Ya karena percaya nggak percaya, gue sebenarnya bukan skeptis ya. Cuman ya karena gue pernah sama seorang figur yang sama di dunia seperti itu juga, kayak gue bingung tuh, karena gue dihadapkan dengan fakta yang emang depan mata. Kan kita susah ya ngedeliver, kayak gue dulu mungkin nggak bisa langsung percaya kalau lu ngomong ketemu pocong kalau gue belum ketemu. Oke. Dulu gue sempet kayak gitu, sampai akhirnya lo kok kesurupan yang tadi gue ketawa, sampai gue sekarang kalau ada kesurupan gue diem. Oke. Karena itu real maksudnya. Iya. Ya kan? Dan gue ngeliat juga ada yang emang bener-bener sampai udah mau unfold ya. Nah lu sempet nggak kok sampai kayak gitu? Cara medis sih waktu itu katanya sih jantung koroner. Jantung koroner ya. Katanya ya. Gitu. Karena tiba-tiba langsung truk kolaps gitu kan. Kalau dari pribadi gua sendiri sih nggak ada ya. Karena gua ngobrol sama bini gua, udah lama ngobrol sama bini gua. Ya adalah sesi dimana ngomongin silsilah keluarga. Jadi ibarat ya keluarga turunan gua ini emang udah ada yang jagain lah gitu ibaratnya. Apa istilahnya, kodam ya? Bukan. Beda, itu beda. Kodam ya? Anjir serem banget gue punya kodam. Oh beda ya? Kodam tuh beda ya? Beda. Kalau orang sekarang bilangnya spirit guide. Oh spiritual. Spirit guide. Oh spirit guide. Spirit Oke. guide. Oke, emang ada Nah, pendampingnya. Ada pendampingnya. Ada yang ngarahin jalan hidup gua tuh kayak gimana. Lu nggak boleh ke sini, Iya. lu harusnya ke sini. Kayak gitu.
banget, ada ininya Google Map-nya. Istri lu juga ada? Kalau lu nanya gue kan nggak bisa ngeliat ya. Hah? Tapi selama ini nggak ada yang aneh-aneh sih, nggak ada serangan segala macam, nggak ada. Ya, yang penting sih maksud gue lu fine-fine aja sih terus. Fine-fine. Dan gue appreciate banget ya, maksud gue kayak ya karena gue bilang tadi gue pernah melihat yang sampai Sunfall itu. Maksud gue kan klinik ini mau percaya mau enggak nih, gue pun melihat depan mata emang ada yang setipis itu dengan kematian gitu. Impactnya gitu. Artinya ya dari situ lah gue mulai kayak gue nggak boleh nih ngetawain lagi nih hal-hal yang seperti ini. Meskipun ada lah kayak ada juga yang cuman kayak sensasional kan kayak gitu ya. Cuman kan lama-lama juga gue juga ngeh nih mana yang emang cuman gimmick, mana yang emang bener nih. Iya. Kayak gitu. Karena kalau emang kadang minimal tuh entah dia mimisan. Gue kalau itu lumayan sering tuh ngeliatnya kayak gitu. Kayak dia saking capeknya dia mimisan. Ada yang sempat keluar dari kuping. Medianya juga emang serupa aja yang lihat juga. Dan emang ya gue percaya dengan itu. Meskipun gue denial dengan santet. Karena katanya kan kalau dukun nggak bisa nyantet, salah satunya sama yang nggak percaya tuh. Oh gitu. Teori dari mana? Jadi gue ketemu sama salah satu, mungkin gue sebut aja kali ya. Gak apa. Almarhum Ki Gendeng Pamungkas. Oke. Oh dia ngomong kayak gitu. Iya. Jadi kan dia juga suka musik. Iya. Standar lah awalnya dari musik gitu. Ngobrol ya lama-lama kayak orangnya kayak easy to open aja gitu deh. Untuk kayak cerita gue pusing banget nih ada klien ya kan, yang 3 2 tuh udah tumbang, 1 susah. Karena dia bilang soalnya resiko gue tinggi nih, bayarannya sekian cuma resikonya tinggi. Emang kenapa om tingginya? Gue paling susah kalau udah ketemu sama orang yang saat lagi gue santet, literally dia ngomong santet dengan keadaan berwudu, dengan dia yang happy, cheerful. Iya betul. Kalau itu betul. Lanjut dulu, coba selesain dulu. Sama yang lagi bersujud, keadaan bersujud, sama itu yang terakhir nggak percaya. Entah kenapa kayak relatable, pantas bule susah disantet meskipun ada wudu ya. Tapi ya setelah gue simak lagi sebenarnya bule juga kliniknya kuat. Gitu toh. Jadi gue sempat ketemu sama tuh pernah ngomong kayak gitu. Dan itu dia ketakutan banget. Karena resikonya boncing ke dia. Yang dia kirim gitu. Iya, jadi kalau tadi lu bilang orang barat itu susah disantet, ya mungkin yang lu lihat di TV mungkin ya, atau gimana segala macam informasi berita segala macam. Karena kan kalau di luar negeri itu kan nggak pernah dia mau yang bahas putar klinik. Bukan klinik, yang hubungannya bukan ilmiah gitu. Nggak pernah mau bahas karena itu. Karena ada namanya esoterik barat. Esoterik barat itu jadi ajaran-ajaran yang dimana ya supranatural sama kayak kita di Indonesia. Cuman itu mereka ngolahnya dikaitkan dengan agama mereka Katolik. Banyak kok kalau lo bilang lebih banyak sebenarnya, lebih banyak di luar daripada di Indonesia ya. Karena kan Indonesia ini kan ya hal-hal yang supranatural, spiritual segala macam itu kan masih di exposure banget sama media-media di sini kan. Jadi orang-orang tuh ya, wah anjir kok kayak gini-gini cuma ada di Indonesia gitu. Enggak, ternyata. Wah banyak banget. Soalnya menarik nih kalau ngomong bule, mungkin next session nih. Kalau nggak salah kan waktu pas datangnya George Bush sempat kontroversi tuh. Dia yang lompat tuh turun mobil, katanya syarat biar dia nggak santet. Aduh aneh banget. Iya katanya karena ada standar lah kan, media harus perspektifnya kan harus double angle lah ya kan gitu. Ternyata dari sisi kliniknya itu gitu. Ya maksudnya sekaliber George Bush yang presiden US pun juga ada unsur kliniknya gitu. Kan banyak rumor yang santetnya dukun Indonesia bersatu buat nyerang George Bush nih. Itu tuh kocak tapi gue nggak bisa ketawa banget loh. Gitu karena itu tadi gue bilang perklinikan ini ya real gitu. Sorry gue batuk ya. Nggak apa-apa, muntah juga boleh tuh. Kali energi lu habis ya kan. Thank you banget nih atas waktu dan kehadirannya. Ya nongkrong aja kita. Nongkrong aja, dan kebetulan anjir gue spesial banget sih tuh, pas gue ternyata gue punya temen nih yang dengan apa sih ketertarikan di dunia. Bukan ketertarikan sih,
Kalau lu profesi ya. Terlanjur terjun Lanjut gitu ya, terjun ya. di dunia seperti itu. Oh lu di Dumai kan emang lu juga kerja ya kalau nggak salah. Dulu waktu di Riau gue kerja, Ya kan emang kerja di Riau ya? jadi buruh PT dulu. Asik. Tapi side jobnya nemenin istri. Nemenin istri ya. Oke, ini menarik banget kayak. Sayangnya emang gue udah sepakat sama Putro, ini nggak boleh diekspos kalau Betul. untuk istri karena aduh seru banget sih. Gue juga nggak boleh nyebut channelnya apa di ininya kontennya gitu, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak Biar surprise aja lah. Biar ya. surprise aja. Jadi gue nggak bisa ngetek nih. Takutnya nanti ada penonton lu yang gimana. Oh jadi ini. Ya sih. Jadi apa? Ya, reveal ya. Iya. Membongkar ya. Pokoknya adalah akun anonim, kita aktifnya di Twitter. Jadi pas tadi gue cerita ke Dumai segala macam itu kita belum bikin akun. Oh iya ya, lo kan Belum 2000. bikin akun. Gue 2020 gue baru masuk ke ranah sosial media. Oke. Baru lo eksis di situ ya. Iya. Kok Oke. ada ini nggak tuh, maksud gue buat mungkin teman-teman yang masih tipis-tipis nih percayanya. Ini balik lagi ya, Awas Jurik itu insya Allah OG ya, original ya. Gua nggak ada brief apa-apa kecuali opening sama closing statement ya kan. Karena sisanya gue let it flow. Itu emang udah kayak briefnya si Awas Jurik. Karena gue nggak mau ada rekayasa. Oh gitu. Nah, cuman kan ada juga teman-teman yang kadang kalau yang udah ini something new sih. Biasanya ngomongin pocong. Gue kalau pocong nyebutnya poci. Kalau si cewek gue miske. Kenapa sih harus kayak gitu? Karena emang dia perempuan jadi gue bilang si cantik. Kalau Panggil poci pocong. Kuntilanak emang kenapa? Apa ya? Panggil kuntilanak aja. Udah common. Udah kamu. Terlalu common aja cong. Jadi gue mau bikin keren gitu. Oke, siap. Nggak keren juga sih. Oke. Lu ada nggak tuh pesan buat teman-teman nih untuk yang mungkin lu kan karena yang tadi ya lu udah terlatih, ada suatu hal yang terasa. Apa nih kayak mungkin border buat teman-teman biar bisa lebih hati-hati dalam suatu hal. Jadi bukan saran atau gimana ya. Jadi gue ngasih ini aja, ngasih Insight lo ya. insight gue. Kalau lu emang udah klop nih di jalur supranatural, lu percaya sama supranatural, lu asah terus, nanti semakin bertambahnya usia lu, itu bakal makin kebuka sensitivitas lu. Gitu. Tapi kalau kalian yang udah skeptis dari awal ya udah anggap ini sebagai hiburan aja, nggak masalah. Kita nggak maksain buat kalian semua percaya kok. Yes, kalau udah ignorance ya. Iya. Kayak gitu. Yes, Tapi intinya ya seperti itu. Kalau lo emang udah wah seru nih supranatural segala macam spiritual, gue pengen dalemin lagi tentang seperti ini, silakan. Tapi jangan yang buat aneh-aneh. Tapi jangan yang buat aneh. Yang aneh aja. Kalau Sekedar aneh buat banyak dong. ngasahkan sensitifan aja. Sih. Karena emang menurut gua pada akhirnya kayaknya penting tuh. Penting, hal seperti itu. penting. Karena hal supranatural, spiritual itu bakal apa ya? Ngasah intuisi lu jadi semakin kuat gitu. Perasaan lu, intuisi lu kayak lu ngerasain nanti di ke depan hari bakal ada apa, terus keluarga deket lu, anak lu, misalkan lu punya adik, nyokap, bokap, itu bakal bisa sedikitnya tuh bakal ngerasain sensitivitas intuisi. Intuisi ya, berarti ngomong firasat juga ya Troy? Firasat. Nah, itu penting tuh, soal firasat, kontak batin. Kontak batin. Karena itu nggak ada di ilmiah ya. Nah, gue tau banget ini siapa yang paling tertarik nih. Pasti yang jomblo seneng banget nonton beginian nih. Lu mau telepati ya? Nanti dulu. Putu ngobrolnya. Bro, thank you banget nih, Tro. Siap. Thanks banget buat waktunya. Ya, Sehat-sehat buat lu, bini lo ya. Sukses Siap. terus, centang birunya. Dan cepet-cepet ke YouTube ya. Insya Allah. Insya Allah, coming soon. Coming soon. Gila, such an honor nih dia ngomong kayak gini. Thank you, Tro ya. Siap. Oke, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe juga. Nyalain tombol notifikasinya. Gue boleh nge-tag IG lu nggak sih? Apa lu nggak ada IG? Nggak usah lah, Nggak usah lah ya berarti ya. In real life juga gue belum follow lagi IG-nya. Nggak usah. Oke, kalau lu ada cerita atau apa, lu bisa DM langsung. Insya Allah kalau emang ada kesempatannya, gue akan ada interaktif call gitu sih. Jadi lu bisa nanti kita teleponan, kita live session. Ya oke, segitu aja yang bisa gue share hari ini. Kalau gitu, gue Riang. Gua Putro. Jangan sendiri, awas jurik. Hati-hati, janin Anda bukan manusia. Aduh ya Allah, thank you Tro. Oke, Rian, sukses. Sukses, adios.
Janin.